Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, menikmati Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan semua amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sehatkan kita di Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam catatan sejarah yang ditulis oleh Syekh Rajib As-Sirjani, sejarawan muslim, beliau mencatatkan ada banyak karunia yang Allah berikan di Ramadan. Keberkahan Ramadan, karunia Ramadan, di antaranya adalah banyaknya peristiwa-peristiwa yang menjadi penguat Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan banyak kemenangan di Ramadan, sehingga ini menjadi potret bahwa Ramadan merupakan momentum untuk produktif, momentum untuk mengejar karunia Allah Subhanahu wa taala, dan momentum untuk mendapatkan keberkahan yang mulia di Ramadan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak yang dicatatkan oleh Syekh Rajib As-Sirjani. Saya ingin menampilkan salah satu saja, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemenangan kaum muslimin di Ramadan, di antaranya dalam pertempuran Az-Zalaqah. Pertempuran Az-Zalaqah. Tulisannya enggak tampak ya. Lambat. Pertempuran Az-Zalaqah. Pertempuran ini memang tidak banyak dicatatkan di dalam sejarah-sejarah umum, karena ini merupakan momentum menguatkan kembali eksistensi Islam dan kaum muslimin di Andalus. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih dikenal pertempuran ini pertempuran Sagrajas, berada di Portugal. Pertempuran ini kaum muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin yang dikagumi para ulama. Di antaranya Imam Ghazali sangat mengagumi pemimpin ini.
sehingga Imam Ghazali ingin sekali berjumpa dengan pemimpin ini. Bahkan disebutkan dalam kitabnya, dia berjalan dari Irak untuk sampai ke Maroko supaya bisa berjumpa dengan pemimpin ini. Namun di tengah perjalanan di Iskandaria, Imam Ghazali mendapatkan informasi bahwa sang pemimpin itu telah wafat. Pemimpin itu bernama Yusuf bin Tasfin. Yusuf bin Tasfin sepanjang kehidupannya menghabiskan waktunya di medan tempur. Dan di pertempuran Az-Zalaqah, beliau memimpin pertempuran ini di usia 84 tahun. Saya kira Bapak di sini masih muda-muda sekali. Mungkin baru sekitar 40 tahunan. Oh, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yusuf bin Tasfin memimpin pertempuran ini di usia 84 tahun. Tidaklah menggambarkan seorang yang sangat tua, namun beliau mampu mengelola pasukannya berhadapan dengan otorita Eropa yang pada waktu itu dipimpin oleh Alfonso ke-6. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ke Portugal, di sebelah utara Spanyol akan ada tempat yang bernama Sagrajas. Di tempat inilah terjadinya pertempuran. Namun di dalam sejarah Islam lebih dikenal dengan sebutan Zalaqah. Sehingga peta-peta sejarah Islam yang selalu dikenali adalah Az-Zalaqah. Az-Zalaqah. Az-Zalaqah artinya tanah yang licin. Tanah licin ini bukan karena tanah itu adalah tanah lumpur. Tanah licin itu bukan karena tanah merah, bukan karena tanah berair, tapi licin karena bersimbah darah. Banyak darah yang terburai di tempat itu karena banyaknya pasukan yang berhadapan di tempat itu dengan jumlah yang tidak seimbang. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin pada waktu itu berjumlah 12.000. Sementara Eropa yang dipimpin oleh Alfonso ke-6 berjumlah 208.000. Saya tidak pandai menghitung matematik bagaimana perbandingan 208.000 berhadapan dengan 12.000. Apa yang terjadi? Pertempuran ini pertempuran yang bersimbah darah, sehingga tempat itu dikenali dengan sebutan Az-Zalaqah, yaitu tempat yang licin karena banyaknya bersimbah darah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi pada tanggal 12 Ramadan. Tanggal 12 Ramadan. Pertempuran ini pula yang menjadikan Islam eksis di Andalus lama. Setelah 400 tahun kaum muslimin mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, bahkan beberapa daerah-daerah kembali dikuasai oleh Eropa, terutama daerah-daerah yang besar, yaitu Toledo, Tulaitela, Cordova. Ini direbut kembali oleh Alfonso ke-6, sehingga kaum muslimin semakin terdesak. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pertama, disebabkan oleh lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Kemudian sultan-sultan yang ada di Andalus, mereka saling bertikai. Dan pertikaian sultan-sultan di Andalus ini bukan tanpa rekayasa.
memang sangat direkayasa, sehingga akhirnya melemahlah kaum muslimin di wilayah Andalus. Saya pernah sampaikan mengapa hal yang semacam itu dilakukan oleh mereka untuk melakukan rekayasa melemahkan kaum muslimin. Taubahnya seperti petani-petani Fayumi. Petani-petani Fayumi, mereka membawa tikus-tikus yang akan mereka jual ke Kairo. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tikus-tikus dari Fayumi ini menjadi media laboratorium yang sangat pesat di Kairo. Dibawalah tikus-tikus itu dengan menggunakan kereta api. Kalau dari Fayumi ke Kairo kurang lebih sekitar 4 jam naik kereta. Nah, perjalanan 4 jam itu, tikus-tikus yang ada di dalam karung ini oleh petani-petani Fayumi dikoyak-koyak, 15 menit kali dikoyak-koyak. Lalu dirubah posisinya. Yang di sebelah kanan dirubah ke posisi sebelah kiri, posisi sebelah kiri dirubah ke posisi sebelah kanan. Yang di bawah ditaruh di atas, yang di atas dirubah ditaruh di bawah. Orang-orang bertanya, untuk apa hal itu dilakukan? Petani Fayumi menjawab, kalau tikus-tikus itu dikoyak-koyakkan, mereka akan saling gigit satu persatu, mereka akan saling cakar satu persatu, sehingga tidak pernah berpikir untuk menggigit dan melubangi karungnya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dilakukan oleh orang-orang di luar kaum muslimin, membuat kita terkoyak-koyak, saling menggigit satu sama lain, akhirnya nggak pernah berpikir untuk melubangi karung di mana kita berada. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin akhirnya kemudian terdesak. Dalam kondisi yang semacam itu, mereka kemudian meminta bantuan pemimpin Andalus yang pada waktu itu dipimpin oleh Al-Mu'tamad Allah. Mereka datang ke wilayah Sagraja, mereka datang ke wilayah Maroko, wilayah Murabbitun, dinasti Murabbitun. Mereka meminta bantuan. Al-Mu'tamid Allah ini, mereka menyampaikan kondisi Andalus. Pada waktu itu Yusuf bin Tasfin menerima laporan itu dengan tulus, dan dia pun menegaskan, sayalah orang yang pertama akan menolong agama ini menyelesaikan masalah Andalus. Kalimatnya tulus, dan itulah kalimat orang-orang soleh. Tidak ada transaksional, tidak ada kebutuhan apapun. Yang ada adalah bagaimana ikut serta membela agama Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu itu sedang terancam di Andalus. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kaum muslimin pun berangkat dari Afrika Utara, dari Maroko menuju Andalus, menyeberangi Selat Gibraltar. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah kurang lebih sekitar 7.000 pasukan dipimpin oleh Yusuf bin Tasfin. 7.000 orang pasukan ini mereka menyeberangi Gibraltar yang dulu diseberangi oleh Tariq bin Ziyad. Selatnya kalau dilihat di denah nggak begitu jauh, tapi angin dan badainya luar biasa sampai hari ini. Sama seperti kalau kita menyeberangi Merak ke Bakauheni, sepertinya nggak jauh jaraknya, tapi ombaknya sangat luar biasa. Nah, pada waktu itu terjadi ombak besar, badai besar. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yusuf bin Tasfin menengadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau memang perjalanan ini adalah perjalanan menuju ridha-Mu, kalau memang perjalanan ini adalah perjalanan membela agama-Mu, kalau memang perjalanan ini adalah perjalanan yang tulus ikhlas, mudahkanlah ya Allah, lancarkanlah perjalanan kami ya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung padamkan badainya. Subhanallah. Doa orang-orang yang soleh begitu sangat luar biasa. Doa orang-orang soleh seringkali langsung mustajabah
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga yakin di antara kita ada orang soleh yang doanya langsung diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yusuf bin Tasfin ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya dilancarkan perjalanan ini, badai itu pun surut. Akhirnya kemudian bisa menyeberangi Gibraltar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah kemudian Yusuf bin Tasfin menuju Sagrajas. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di Sagrajas pada Ramadan. Ketika sampai di tempat itu sangat mencengangkan. Ternyata orang-orang Eropa sudah siap dengan segala macam resiko yang bakal mereka hadapi menghadapi kaum Murabbitun atau dinasti Murabbitun. Jumlahnya fantastis sekali. Dalam riwayat Syekh Rajib As-Sirjani bisa dicatatkan bahwa pasukan Alfonso ke-6 ada 80.000 pasukan, 200.000 pasukan infanteri. Jadi kurang lebih sekitar 208.000. Sementara kaum muslimin dari Afrika, dari Maroko sampai ke Sagrajas dapat menghimpun 12.000. Karena itu, melihat dalam kondisi yang sedemikian rupa ini, Yusuf bin Tasfin menyampaikan, saya tidak membayangkan bahwa kita akan menghadapi pasukan sebanyak ini, kata Yusuf bin Tasfin. Dia menyebutkan, saya nggak mengira pasukan sebanyak ini. Sebaliknya, Alfonso jumawa dengan pasukan sebanyak itu. Kata Alfonso, kita punya pasukan yang siap tempur, bahkan tempur menghadapi jin sekalipun. Dan kita akan tempur menghadapi malaikat-malaikat langit yang katanya diturunkan untuk kaum muslimin. Jumawanya sangat luar biasa. Karena merasakan kecukupan dengan jumlah pasukan yang sangat besar menghadapi kaum muslimin yang jumlahnya jauh dari mereka. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun Islam mengajarkan bahwa meskipun menghadapi situasi yang sangat pelik, yang selalu diharapkan adalah pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf bin Tasfin. Demikian juga dalam melakukan peperangan. Karena wilayah itu adalah wilayah Andalus yang dikelola oleh kaum muslimin sejak 400 tahun yang silam. Maka Yusuf bin Tasfin tetap memberikan ajuan tawaran. 3 tawaran yang senantiasa dilakukan oleh para panglima kaum muslimin di berbagai macam tempat-tempat dan medan tempur. Pertama, mengajak untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ya Yusuf bin Tasfin, Alfonso, kalau kamu masuk Islam, kamu mendapatkan 2 pahala. Dan memang itulah yang ditawarkan Islam. Pahala kamu masuk Islam dan pahala kamu melakukan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kamu. Begitu sangat indahnya Islam mengajak orang masuk Islam. Tapi itu ditolak oleh Alfonso. Maka pilihan yang kedua, bayar jizyah, bayar pajak. Bayar pajak dalam mengelola mereka tinggal di wilayah kaum muslimin dan mendapatkan hak yang sama dengan kaum muslimin. Itu pun ditolak, walaupun jizyah yang diberikan tidaklah seberapa. Pilihan yang ketiga adalah perang. Alfonso dengan tegas menjawab, saya pilih perang. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
kaum muslimin setelah mendengarkan pasti jawaban Alfonso akan perang, Yusuf bin Tasfin menegaskan, kita harus siap dalam situasi kondisi apapun, karena jawabannya sangat jelas. Setelah jawaban itu disampaikan, Alfonso mengirimkan surat kepada Yusuf bin Tasfin. Surat itu mengatakan, ya Yusuf, besok hari Jumat, perundingan itu hari Kamis, tanggal 11 Ramadan. Kata Alfonso, besok hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari raya kalian kaum muslimin. Saya tidak ingin perang di hari Jumat. Lusa, hari Sabtu, hari besarnya orang-orang Yahudi. Banyak prajurit kami orang Yahudi dan banyak pembesar kami orang Yahudi. Kami juga tidak ingin perang di hari Sabtu. Kemudian hari berikutnya adalah hari Minggu. Itu hari kebaktian kami. Kami tidak ingin perang hari Minggu. Kalau begitu kita akan perang hari Senin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Alfonso ke-6 ini dipandang oleh Yusuf bin Tasfin penuh tipu muslihat. Begitulah pemimpin kaum muslimin memandang sesuatu dengan pandangan yang sangat tajam, tidak polos-polos amat gitu. Ini yang dikatakan dalam kaidah Islam siasat, yang diterjemahkan dengan politik. Politik itu adalah seni menghadapi orang, bukan tipu muslihat. Dan istilah politik itu, seni menghadapi orang itu disampaikan oleh Nabi ketika Nabi mengumumkan siapa yang bisa membeli sumur rumat untuk kita kaum muslimin di Madinah. Jadi kaum muslimin pindah dari Mekah ke Madinah, mereka ketergantungan air. Mungkin di Mekah banyak Zam-Zam, di Mekah banyak air. Tapi ketika di Madinah agak menengah, mereka kesulitan untuk mendapatkan air. Dan akhirnya sumber air itu dikuasai oleh orang Yahudi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bayangkan bagaimana kebutuhan kita terhadap air. Makanya kata pemilik-pemilik hotel di Mekah, orang Indonesia itu bagus-bagus. Cuma satu masalahnya, becek airnya. Karena kebutuhan air jamaah Indonesia luar biasa, beda dengan jamaah yang lain. Saya pernah menyaksikan ada jamaah dari Sudan dan dari Ghana bisa berwudu 1 botol aqua untuk 4 orang. Kita 1 botol aqua cukup untuk kumur-kumur saja. Ini kebutuhan air kita beda. Nah, kaum muslimin di Madinah butuh air. Maka Nabi SAW memandang kalau kebutuhan air kita besar, kita akan ketergantungan dengan Yahudi. Maka kemudian Nabi sampaikan, siapa yang bisa membeli sumur rumat, sumur di mana kaum muslimin mengambil air di situ, beli air di situ. Tidak ada yang tunjuk tangan. Akhirnya Nabi sampaikan, siapa yang membeli sumur rumat akan mendapatkan sumur di surga. Langsung Utsman mengatakan, saya ya Rasulullah, saya akan beli sumur itu. Maka Nabi katakan kepada Utsman, ya Utsman, alaika bisyasah ma'ahum. Engkau harus bersiasat menghadapi Yahudi, membeli sumur ini. Akhirnya Utsman pun ketemu pemilik sumur itu. Kata Utsman, saya akan membeli sumur ini. Kata orang Yahudi, saya enggak gila, saya enggak akan jual sumur ini. Ini sumber penghasilan ekonomi kami. Maka kemudian Utsman ingat pesan Rasulullah, hadapi orang Yahudi itu dengan siasat, dengan politik, dengan seni menghadapi orang. Maka kata Utsman, kalau kamu enggak mau menjual sepenuhnya, juallah setengahnya, sahamnya 50%. Saya beli 50% saja, engkau masih memiliki saham 50%. Yahudi sudah mikir-mikir, masih punya saham. Utsman melancarkan politik yang kedua. Kata Utsman, kalau engkau punya saham 50%, enggak perlu banyak-banyak buat saya. Saya 1 hari saja, engkau 2 hari. Orang Yahudi mulai goyah. Jadi sahamnya 50%, kaum muslimin Utsman punya 1 hari, Yahudi punya 2 hari.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Utsman melancarkan politik yang ketiga. Berapapun harganya saya akan bayar. Luar biasa senangnya Yahudi. Maka dihargakan sangat tinggi. 60.000 dirham. Tinggi sekali, 60.000 dirham. Sangat tinggi sekali. Kata Utsman, oke. Setelah disebutkan oke, Utsman melancarkan politik yang keempat. Dijembreng tuh duitnya di muka orang Yahudi. Banyak orang kalau sudah mau jual beli dijembreng uangnya, langsung goyah. Nih uangnya katanya, langsung cash. Maka langsung goyah Yahudi itu. Terjadilah transaksi jual beli 60.000 dirham. Sumur rumah. Dibayar waktu asar. Yahudi langsung menyerahkan. Sumurnya sekarang milik kamu. Berarti ini 1 hari. Besok milik saya, lusa milik saya. Liciknya Yahudi. Mestinya dikasihlah bonus. Ini 1 hari, besok 1 hari milik kamu. Tapi ketika langsung dibayar waktu asar, artinya waktu asar sampai maghrib milik kaum muslimin. Utsman melancarkan politik yang ke-6. Politik yang ke-5, Utsman melancarkan ketika sudah dibeli begitu langsung diumumkan. Sumur ini milik kaum muslimin, ambil airnya sepuas-puasnya. Akhirnya diambil airnya. Penuh sumur-sumur mereka. Besoknya Yahudi nunggu siapa yang mau beli air. Nggak ada yang datang. Karena sudah terbeli semuanya. Besoknya lagi begitu, nggak ada yang datang juga, nggak ada yang beli. Akhirnya Yahudi ini langsung bilang, saya kalau begini transaksinya rugi saya. Dia datang Utsman. Ya Utsman, saya bisa rugi kalau begini. Coba lihat lagi MOU-nya, ada yang salah tidak? Nggak ada sih, tapi kalau model kayak begini saya akan rugi. Kalau kamu nggak mau rugi, Utsman melancarkan politik yang ke-6. Jual saham 50% kamu. Ya deh kalau gitu. Saham 50% kamu saya jual, kamu jual, saya akan beli, dan kamu bisa menikmati sumur ini juga. Senang Yahudi bisa menikmati sumur itu juga. Tapi saya hanya mau membeli 6 dirham. Politik yang ke-7 langsung dijatuhkan. Dari 60.000 dirham, 6 dirham. Itu pun kalau kamu mau, kalau enggak ya udah. Subhanallah. Ini namanya seni menghadapi orang. Politik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yusuf bin Tasfin menghadapi tipu muslihat Alfonso. Besok hari Jumat, hari rayanya kaum muslimin. Hari Sabtu, hari rayanya orang Yahudi. Hari Minggu, hari raya kaum Nasrani. Kita perang hari Senin. Yusuf bin Tasfin langsung umumkan, besok kita perang kepada kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari itu juga disampaikan kepada prajurit kaum muslimin, baca surat Al-Anfal. Resapi surat Al-Anfal agar menjadi inspirasi yang besar dari surat Al-Anfal. Kaum muslimin akhirnya membaca surat Al-Anfal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari itu kalimat yang berdengung adalah surat Al-Anfal. Pada saat itu penasehat spiritualnya yaitu Abul Abbas atau Syekh Rumailah, dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Rumailah ini berjumpa dengan Rasulullah SAW menyampaikan, kalian besok menang, dan di antara kalian ada yang mendapatkan syahid. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi harinya Yusuf bin Tasfin menyampaikan kepada masyarakat dan juga menyampaikan kepada prajurit kaum muslimin. Syekh Rumailah, penasehat spiritualnya, menyampaikan mimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah SAW menyampaikan kita akan menang, di antara kita ada yang syahid. Saat itu tidak ada kalimat apapun kecuali derai air mata haru, dan menangis semua prajurit kaum muslimin. Sesenggukan bagaimana mendapatkan kabar bahwa Rasulullah SAW menjanjikan kita akan menang dan di antara kita ada yang syahid. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yusuf bin Tasfin kemudian menyampaikan, rasanya saya berdiri saat sekarang ini seperti
Nabi menghadapi para sahabat. Nabi berhadapan dengan kaum Badar yang pada waktu itu mereka tidak mengira akan terjadi peperangan. Aku merasakan posisiku seperti itu. Maka bersabarlah, kita akan mendapatkan kemenangan sebagaimana janji Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjadilah pertempuran itu. Jamaah sekalian, terjadilah pertempuran itu di pagi hari. Kaum muslimin langsung menyerang. Tidak ada kalimat apapun pada diri mereka kecuali terkenang bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan sebagaimana janji Rasulullah SAW. Dari pagi pertempuran itu berlangsung hingga asar. Hingga asar. Pertempuran itu selesai asar. Mengapa bisa selesai? Pada waktu itu Yusuf bin Tasfin hanya mengumumkan, tidak ada tawanan perang hari ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya adalah kita tempur sampai habis. Tidak ada tawanan perang hari ini, kita tempur sampai habis. Sehingga mereka pun bertempur sangat luar biasa. Itulah yang menyebabkan tempat itu disebut Zalaqah, tempat pertumpahan darah dan licin karena darah. Karena sang pemimpinnya mengatakan, kita tidak ada tawanan perang di hari ini, tempur sampai selesai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi di tanggal 12 Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah asar selesailah pertempuran itu. Tidak ada tawanan perang, semuanya orang Eropa bersimbah darah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Yusuf bin Tasfin menyaksikan kaum muslimin yang mengalami syahid. Salah satu di antaranya yang syahid adalah Syekh Rumailah, penasehat spiritualnya, yang menceritakan mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan dia mendapatkan syahid. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kemenangan itu diraih dengan rasa keyakinan yang sangat besar, sehingga kemudian Yusuf bin Tasfin mengelola wilayah Andalus menjadi aman, wilayah Andalus menjadi terjaga, dan wilayah Andalus terselamatkan hingga beberapa tahun kemudian. Yusuf bin Tasfin ini dikaruniai umur 102 tahun. 40 tahunnya di medan tempur, dan dia meninggal di medan tempur. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu luar biasanya memimpin kaum muslimin dengan penuh kesolehannya, menyebabkan para ulama-ulama itu kagum dengan pemimpin model seperti ini. Saking kagumnya, mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama Yusuf bin Tasfin, walaupun binnya bukan bin mereka sesungguhnya, tapi untuk menganugerahkan karunia keberkahan yang Allah berikan kepada Yusuf bin Tasfin. Hingga Imam Ghazali yang tinggal di Irak ingin sekali berjumpa dengan pemimpinnya Yusuf bin Tasfin agar mendapatkan karunia keberkahan darinya, karena pemimpin ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang menghabiskan umurnya di medan pertempuran. Sehingga Imam Ghazali berangkat dari Irak. Kita bisa lihat bagaimana jauhnya Imam Ghazali berangkat dari Irak untuk menuju Maroko, tempat ibu kota di mana Yusuf bin Tasfin itu berada. Perjalanannya ditempuh sangat jauh, sampai akhirnya di Iskandaria. Iskandaria itu Mesir di sebelah utara, kota yang sangat indah sekali. Kalau kita ke Mesir, kata mereka belum ke Mesir kalau belum ke Iskandaria. Sangat indah sekali kotanya. Sampai di Iskandaria, terdengarlah berita Yusuf bin Tasfin meninggal dunia. Apa yang dialami oleh Imam Ghazali? Syoknya luar biasa. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali merupakan ulama sufi, ulama tasawuf yang sangat terkenal
dan kitab-kitabnya isinya tentang tazkiyatun nafs, isinya membersihkan diri. Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab-kitab tasawuf yang lainnya menggambarkan begitulah karakter ulama sufi. Tapi ketika mendengar Yusuf bin Tasfin, berubah cara berfikirnya. Bagaimana kaum muslimin tetap mengokohkan eksistensi Islam dan kaum muslimin dalam situasi apapun. Itulah yang menyebabkan dia pun berjalan dari Irak untuk menuju ke Maroko. Namun di Iskandaria dia mendengar Yusuf bin Tasfin meninggal dunia, sehingga semangatnya berbeda ketika dia bisa berjumpa dengan Yusuf bin Tasfin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menyebabkan Andalus terselamatkan untuk 400 tahun kemudian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya penyelamatan Andalus terkait dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat kaum muslimin di Andalus. Maka saya pernah menyampaikan pandangan Rajib As-Sirjani, bagaimana kaum muslimin bisa kokoh di Andalus. Pada waktu itu para mata-mata yang datang ke Andalus menyaksikan apa yang terjadi di Andalus. Ada anak kecil nangis. Anak kecil itu menangis terseduh-seduh. Ditanya oleh mata-mata itu, kenapa kamu nangis? Panah saya meleset. Panah saya meleset. Kata mata-mata itu, kamu kan bisa ambil lagi anak panah yang lain. Kamu coba lagi sampai betul-betul tepat panah kamu. Kata anak kecil itu, apa iya nanti musuh akan memberikan kesempatan saya untuk mengambil panah lagi? Kaget mata-mata itu. Ternyata anak kecil di Andalus militansinya sangat luar biasa. Sehingga kemudian mata-mata ini menyimpulkan belum saatnya menyerang Andalus. Tapi sampai beberapa waktu kemudian ada anak muda sedang menangis terseduh-seduh. Mata-mata ini mendekati, kenapa kamu menangis anak muda? Kata anak muda itu, saya baru saja diputusi pacar saya. Maka kata mata-mata itu, inilah saat yang tepat menyerang Andalus. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika militansi itu lemah, maka ini sebuah situasi kondisi saat yang tepat menyerang bangsa yang sedemikian rupa itu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang semacam ini sudah di-warning oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-9 dikatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaknya kamu takut kalau meninggalkan generasi yang lemah sesudah kehidupan kalian. Generasi yang lemah itu bukanlah lemah secara finansial, bukan lemah dari sisi material, tapi dijelaskan di dalam surat Maryam ayat ke-59 dikatakan generasi yang lemah itu adalah khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat, generasi yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat, hedonis. Kalau generasinya sudah seperti itu, mengikuti syahwat, meninggalkan sholat, gampang meninggalkan sholat, maka ini warning buat diri kita, jangan sampai terjadi, karena itu merupakan generasi yang lemah, seperti yang disebutkan Al-Quran kepada diri kita. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan kaum muslimin di Zalaqah ini adalah menjadi inspirasi buat kita semuanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemenangan di bulan Ramadan sebagai karunia dan berkahnya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertempuran besar pernah terjadi pada 943 tahun yang lalu di utara Badajoz, Spanyol. Sejarah Islam mencatatnya sebagai pertempuran Zalaqah. Dalam bahasa Indonesia, Zalaqah berarti jalan yang licin. Nama tersebut disematkan akibat licinnya medan pertempuran karena banyaknya darah yang tumpah di atasnya. Kemenangan pada pertempuran ini menjadi sebab bertahannya Islam di Andalusia lebih dari 250 tahun lamanya.
30.000 pasukan yang dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin telah tiba di daerah Sevilla, sedangkan pasukan Kristen dengan jumlah lebih dari 300.000 telah menunggu. Pasukan Kristen yang dipimpin oleh Alfonso VI membawa papan salib dan gambar Yesus sebagai tanda prasalib dalam Islam yang bersejarah. Alfonso VI yakin bahwa kali ini kemenangan akan berada di pihaknya. Sebelum perang benar-benar terjadi, Yusuf bin Tashfin sempat mengirim surat kepada Alfonso VI untuk mengajak kepada Islam dan tunduk kepada syariat. Tapi dengan cokak, Alfonso VI menolak ajaran Yusuf bin Tashfin dan justru menantangnya untuk berperang. Spontan, panglima Islam tersebut menjawab surat Alfonso VI. Maka kau akan mendapat jawaban dengan yang akan kau lihat dengan mata kepalamu nanti, bukan dengan yang kau dengar dari telingamu. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Alfonso VI terperangah membaca jawaban dari Yusuf bin Tashfin. Ia bersadar bahwa kali ini di hadapannya ada sekelompok pasukan kuat yang perlu dihadapi dengan perhitungan mata. Ini visualisasi terjadinya perang Az-Zalaqah. Kalau disetel terus bisa sampai zuhur nanti. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala karuniakan keberkahan di Ramadan, dan itu dibuktikan dengan catatan sejarah yang ditulis oleh Rajib As-Sirjani, kemenangan demi kemenangan kaum muslimin di Ramadan, menggambarkan bahwa Ramadan itu adalah momentum untuk produktif, bukan lemah, bukan lelah, juga bukan tanpa aktivitas, tapi dengan penuh karunia dan keberkahan. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang rugi, orang yang tidak sukses di Ramadan, orang yang tidak mendapatkan karunia keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi Ramadan kita, amin. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Aku qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Bila ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesaikan, falyatafaddal mashkura. Bila Bapak Ibu, dalam kajian pagi hari ini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya, mungkin apa endingnya ini bagaimana, apakah Alfonso meninggal atau ibunya kan kakinya buntung dan sebagainya mungkin. Ini tadi Ustaz tidak menyampaikan endingnya Alfonso ini bagaimana. Iya, jadi memang apa yang disampaikan oleh Yusuf bin Tashfin, tidak ada tawanan perang hari ini. Jadi selesai semuanya dan terbunuh semuanya. Itulah yang menyebabkan tempat itu menjadi Zalaqah, tempat licin bersimbah darah. Ini diantaranya sesuatu yang di luar dari kaidah peperangan. Biasanya kaidah dalam peperangan itu membolehkan adanya tawanan perang. Kalau mereka menyerah, jadikan mereka tawanan perang. Tetapi istihad Yusuf bin Tashfin tidak demikian, karena nanti akan muncul problem berikutnya. Supaya tidak muncul problem berikutnya, selesaikan sampai tuntas. Dan itu kemudian dilakukan oleh prajurit kaum muslimin di waktu asar. Bagaimana kisahnya tentang hal yang semacam itu digambarkan dalam visualisasi ini. Kalau jawaban yang sederhana, Alfonso ke-6 pun tewas dalam pertempuran itu. Demikian, bila tidak ada, marilah kita tutup majlis kita, menyempurnakan majlis kita, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniakan kita Ramadan dengan kemuliaannya. Semoga Allah sehatkan kita di Ramadan. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa ta'abudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.